Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu azim. Para asatidz, para hujjaj, wa hadirin, ibu hadirat jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa sampai di hari ke-19 di bulan Ramadan. Tidak terasa lebaran, tinggal 11 hari lagi. Bagi yang menunggu, kalau bagi yang menunggu nggak pengen cepet-cepet, ini Ramadannya lama-lama ya. Tapi ditunggu atau gak ditunggu pasti datang, ditunggu gak ditunggu pasti pergi gitu. Ya, yang penting bagaimana kita mengisi waktu yang kita lewati. Bapak hadirin yang berhadir sekalian yang Allah Ta'ala, di hari ke-19 ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung zakat. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang aqimus shalah wa atuz zakat, qimunas sholata wa yutuna zakat dan seterusnya. Sangat banyak, saya nggak pernah ngitung ada berapa, yang pasti sangat banyak. Yang mengisyaratkan mestinya perhatian kita kepada zakat itu sama dengan perhatian kita kepada sholat. Sebagaimana sholat kita lakukan sehari 5 kali, tidak pernah kita tinggalkan, kita pelajari syaratnya, rukunnya, kita kerjakan setiap hari. Mestinya zakat juga begitu. Jadi nggak setahun sekali mestinya zakat itu. Kalau setahun sekali kelamaan, kasihan orang miskin kenyangnya setahun sekali, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ayat tentang masjid, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqama sholata wa ataz zakata, yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi mestinya masjid perhatiannya bukan hanya kepada sholat, juga perhatiannya kepada zakat, ya, juga perhatian kepada zakat, bukan hanya sholat, ya, bukan hanya bagaimana merapikan sholat, bagaimana menghadirkan imam yang suaranya bagus, ya, bagaimana menghadirkan jamaah sebanyak-banyaknya, ya. Mestinya enggak hanya itu, mestinya zakatnya pun diperhatikan juga, ya. Kalau sholat adalah hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, aqimis sholata li dzikri, ya, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Maka zakat itu apa? Tu'matun lil masakin, makanan buat orang miskin, hubungan manusia dengan sesama manusia, ya. Jadi mestinya perhatian kita kepada zakat sama dengan perhatian kita kepada sholat. Dan itulah yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau pertama menjabat sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah. Banyak orang-orang yang dulu bayar zakat yang mau bayar zakat, nggak mau bayar zakat, sama bukan diperangi. Ya, mungkin kayak Densus 88 gitu kali ya, diperangi, dicari gimana nggak bayar zakat itu baru teroris namanya. Yang nggak bayar zakat yang teroris. Ya, nah itu faktanya begitu, diperangi. Mau bakal beneran diperangi sampai mereka mau bayar zakat, begitu. Seperti itu. Ya, jadi mestinya perhatian kita kepada zakat, ya, itu sama dengan perhatian kita kepada sholat. Dan masjid adalah salah satu tempat yang paling efektif sebenarnya untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkan zakat. Kenapa paling efektif? Karena di situ berkumpul orang kaya ada, orang miskin ada. Bagi orang kaya yang mengeluarkan zakat, orang miskin yang menerima. Jadi nggak susah.
ngumpul juga susah, bagi juga susah, kan gitu. Ya, mestinya sekarang masjid jadi sentralnya, gitu. Nah pemerintah yang bikin regulasinya dah, kan gitu ya, cakep. Pemerintah yang bikin regulasi, sekaligus pengawas. Nah pelaksananya masjid. Kenapa? Masjid udah paling ujung, paling tombak. Ya, jadi mau mencari dana orang miskin ya gampang di masjid. Paling gampang di masjid, gitu. Ya, mencari orang kaya gampang juga di masjid. Ya. Jadi data orang kaya orang miskin melalui masjid paling gampang. Makanya hadis mengatakan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka juga. Ya, jadi dari mereka untuk mereka, dari yang punya kepada yang membutuhkan. Begitu prinsipnya tuh zakat ya. Oke. Sebagai pengantar ya, sering kita dengar istilah zakat, infak, sedekah. Apa bedanya zakat, infak, dan sedekah? Ya. Apa yang kita berikan kepada orang lain, jika kita berikan itu harta, nah itu disebut infak. Ya, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada siapapun, itu disebut infak. Ya, harta yang kita berikan kepada orang lain disebut infak. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, ini sedekah. Nah, gitu. Jadi sedekah. Kalau kita niatkan karena Allah, jadi sedekah. Berarti zakat apa infak dengan sedekah itu sama jadi juga. Tapi sedekah lebih umum. Karena sedekah itu bisa yang kita berikan berupa harta, bisa bukan harta. Kita bertemu dengan orang, kita senyum, sedekah. Orang butuh bantuan, kita bantu, sedekah. Ya, kemudian kita bertutur kata baik, sedekah. Bahkan yang tadi malam ada sedekah sama istrinya, nah ya kan, sedekah juga ya, yang rambutnya basah, saya rambutnya basah. Ya, sedekah. Ya panik ya, rasakan rambutnya. Itu sedekah. Nabi yang bilang, bukan saya. Ada Nabi, wa bi bud'i ahadikum sedekah. Itu hadisnya itu. Wa bi bud'i ahadikum sedekah. Di kemaluan istri kalian terdapat sedekah. Sahabat-sahabat ini heran. Ya kan? Kata sahabat, nah, ini kan enak, kok sedekah? Ini sedekah yang paling enak. Nggak pakai modal, nggak pakai duit, gitu. Pakai baju lah gimana? Gitu. Sedekah juga, berarti sedekah lebih luas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah kalau harta yang kita berikan itu apa namanya, ada ketentuan khusus jenis hartanya, ya kan, jumlahnya, ada hitung-hitungannya, bahkan penerimanya pun terbatas. Nah itu disebut zakat. Itu zakat. Ini antara sedekah dengan zakat itu cuma beda jenis harta, cara menghitungnya, dan penerimaannya pun itu aja. Intinya sama. Makanya baik itu sedekah ataupun zakat, pahalanya sama. Karena di Al-Quran terkadang zakat disebut sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah disebutnya. Dalam hadis Nabi menyebutkan, ya kan, fa kanat sahibatu rajulin naqisatan min arba'ina syatan falaysa biha shadaqah. Falaysa biha shadaqah. Nabi menyebutkan, jadi kalau kambing milik seorang itu jumlahnya 40 kurang 1, 40 kurang 1, falaysa biha shadaqah, maka tidak ada kewajiban zakat. Sebenarnya sedekah juga. Ya. Jadi disebut sedekah, zakat juga disebut sedekah. Begitu. Jadi antara zakat dengan sedekah itu ya, cuma beda di jenis harta, cara menghitungnya, dan penerimanya. Nah kalau sedekah penerimanya lebih luas, ya, lebih bebas dibanding zakat. Kalau zakat terbatas hanya 8 kelompok. Begitu ya. Nah itu bedanya zakat, infak, dan sedekah. Begitu. Nah sekarang harta yang wajib dizakatkan.
Jumhur ulama mengatakan semua jenis harta itu terkena zakat. Ya, baik itu uang, emas, perniagaan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, semua. Karena kalimatnya dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari amwal. Ini kalau kita kaji sulbinya, amwaluhum sini atau amwalihim itu umum, mencakup semua jenis harta. Baru nanti kalau harta yang seperti ini hitungannya begini, harta ini hitungannya begini. Ya, ini nanti ada cara menghitungnya tergantung jenis hartanya. Gitu. Ya, yang dikeluarkannya berapa? Nah itu juga tergantung cara mendapatkannya. Ya, jadi kalimatnya jelas. Amwalihim berarti semua jenis harta. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, baru nanti ada ketentuan yang lebih rinci mana harta yang dibebaskan dari zakat, dibebaskan ya, hampirnya dengan pajak lah. Kan ada yang ini bebas pajak, nyatanya ini yang kena pajak. Tapi secara umum ya, semua harta itu kena zakat kecuali yang terdapat dalil yang membebaskannya. Gitu, ya. Nah, ini beberapa kaidah untuk mengetahui bagaimana cara kita berzakat. Kaidah pertama, tahun zakat. Tahun zakat itu Komariah ya, bukan Hijriah. Ada kalau zakat setahun sekali, hitungnya Komariah. Jadi bukan zakatnya Januari, Februari, bukan. Zakatnya misalkan Ramadan, Syawal, Muharram, Awal, begitu. Ya, jadi kalau misalkan tahun ini kita zakatnya bulan Muharram, nah itu kan Muharram lagi. Begitu ya. Hitungannya Komariah, bukan Miladiah. Ya, Komariah bukan Miladiah. Ya, jadi bukan Januari Februari, tapi Muharram, Syawal, Rabiul Awal dan seterusnya. Itu hitungannya. Ya, ini ulama sepakat ya. Karena Al-Quran mengatakan inna iddatash syuhuri indallah. Semuanya bilangan bulan yang diakui oleh Allah Ta'ala. Ya, itu bulan-bulan yang fi minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang hurum ya, disebutkan dalam hadis ya, bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Berarti hitungan bulan Qamariyah. Nah, kapan awalnya? Bulan pertamanya kapan nih kan gitu? Ada 2 bulan nih. Kan kita berdasarkan setahun sekali. Nah, bulan pertamanya kapan? Bulan pertamanya adalah bulan di mana harta kita sampai nisab. Jadi bukan Ramadan ya. Jadi kalau harta kita sampai nisab, nah itulah bulan pertamanya. Ya, kita bayar zakat saat itu. Nah, berarti tahun depan bulan itu lagi. Ya, misalkan nih bulan Ramadan ini harta sampai nisab, berarti saya zakat sekarang. Nah, tahun depan Ramadan lagi. Gitu. Makanya kalau zakat mal itu tidak ada kaitan dengan bulan Ramadan sebenarnya. Cuma euforianya ya bulan Ramadan. Lah ya, yang ada kaitan dengan bulan Ramadan itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi kalau zakat mal enggak, zakat mal tadi masing-masing bisa beda kan? Harganya beda-beda. Ada yang sebulan zakat, ada yang sampai nisab bulan Maret, ya, sini bulan Rajab ya udah bulan Rajab. Jangan dulu bulan Maret. Zakatnya terakhir bulan Ramadan. Enggak begitu. Kapan harta kita sampai nisab? Nah itu berarti udah mulai hitungannya. Begitu ya, seperti itu. Nanti kalau nggak paham nanya ya. Yang kedua, 1 kali setahun tadi kita katakan. Ya, jadi kalau tahun ini kita bayar zakat bulan Ramadan, nah nanti harta kita itu gak kena zakat lagi sampai ketemu Ramadan lagi. Nah begitu. Ya, sampai ketemu Ramadan lagi. Ya. Atau tanggal nggak masih tahu persisnya, yang bertanya aja. Kalau tanggal nggak masih ingat, ya sama kayak pajak juga kan nggak persis harus tanggal gitu. Yang penting kan ada batas. Ya kan jatuh temponya pun April maksudnya pajak ya. Ya, April ya aku udah keluar ya, September akhirnya. Ya kan April kan keluar tuh, ya namanya perintah pajak ya. Nanti terakhir September gitu. Nanti nggak mesti tanggalnya segitu. Ya pokoknya kalau mahal ya mahal. Ya maju dikit mundur dikit masih nggak masalah. Kalau kemarin kita bayar zakat 15 Muharram, besok tanggal 1 Muharram nggak apa-apa, tanggal 20 nggak apa-apa, yang penting bulannya. Ya, nggak harus tanggalnya, nggak harus jamnya juga. Kemarin pagi bagi lagi nggak harus.
Gitu. Yang penting bulannya. Kan kalau hitungan tahun berarti bulan. Kalau hitungan bulan nggak akan begitu. Kalau hitungan hari kan jam. Gitu. Ya. Jadi harta yang sudah kita zakatkan nggak kena zakat lagi sampai tahun depannya lagi. Sampai tahun depannya lagi. Yang ketiga milik penuh. Harta yang kita wajib kita zakatkan itu harta kita, bukan harta lain. Berarti kalau di harta kita masih ada harta orang lain, kita pulangin itu. Kita pulangin. Ya, contohnya apa? Utang. Utang. Berarti ini bulan ini saya mengeluarkan zakat nih. Itu dua nih, utang sesama orang. Balik-balikin. Ya, balikin utang-utang itu. Balikin utang kita tuh. Nah, kecuali utangnya masih jauh, makanya kita balikin yang sudah jatuh tempo aja. Ya, yang tadi itu, misalkan nih punya cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil itu kan kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun kan. Nah kita hitung yang mana? Yang jatuh tempo aja, ya kan? Yang belum jatuh tempo nggak dihitung. Gitu. Misalkan nih di bulan ini cicilan mobil 5 juta, cicilan motor 1 juta, ya udah balik. Ya kan, cicilan rumah ya, 4 juta keluar dari sana. Ya, tapi yang bulan depan dan seterusnya nggak itu. Ya, cicilan motor masih 20 juta, keluar 20 juta enggak. Banknya juga kurang minta kan gitu kan. Ya, jadi yang sudah jatuh tempo dicatat ya. Kemudian keempat, tumbuh atau berpotensi tumbuh. Harta yang terkena zakat itu harta yang tumbuh, yang menghasilkan, Adapun yang nggak tumbuh, yang nggak menghasilkan, dia kena zakat. Contohnya rumah yang kita tempati, apapun nilainya, tidak kena zakat. Kendaraan yang kita miliki untuk kita gunakan sehari-hari, ya, nggak kena zakat. Perhiasan yang menuju buat dipakai, nggak kena zakat. Pakaian, nggak kena zakat. Ya kalau bahasa dulu tuh udah, ya kan, kendaraannya udah, ya kan, itu. Budak, ya budak karena zakat itu kenapa? Karena buat digunakan sehari-hari, ya seperti itu. Tapi kalau yang menghasilkan, nah itu yang kena zakat. Kita punya rumah, kita sewakan, kita punya mobil, kita sewakan, nah gitu kan. Nah itu yang kena zakat. Ya, kita punya usaha, ya kan. Nah, itu kan menghasilkan tuh, nah, itu kena zakat. Ya. Kemudian yang berpotensi tumbuh atau yang mestinya ditumbuhkan itu apa? Uang, emas. Karena dalam Islam uang dan emas itu nggak perlu ditumbuh, dia harus diinvestasikan. Nah, maka agar orang mau zakat, maka agar orang mau investasi, sama Islam dikenain zakat. Karena kalau enggak, orang numpuk duit. Kan kalau dikenain zakat, ini kalau nggak diinvestasi ya, tiap tahun kena zakat kurang loh. Nah kan, dia punya tabungan 1 miliar, kena zakat 2,5%, 25 juta kan, tahunnya 25 juta. Wah, itu depan 2 juta lagi, ke depan 20 juta lagi, lama-lama kurang. Nah makanya itu diinvestasikan kan, hartanya berkurang. Jadi kenapa uang dikenakan zakat, emas juga begitu. Dikenakan zakat juga. Karena dalam Islam emas itu juga bukan buat disimpan, diinvestasikan juga. Ya, jadi para pikir Islam itu begitu. Kenapa diinvestasikan? Karena sebagian orang nggak punya modal. Nah gitu. Itu perlu dikatakan begitu. Kan orang punya modal usaha. Ya, nah yang punya modal bikin usaha atau titipkan orang yang bisa ya mengusahakannya, membuat usaha begitu. Baik yang bikin usaha sendiri sehingga orang kerja sama dia, atau dia titipkan ke orang lain untuk diputar. Jadi jangan itu dalam Islam nggak boleh harta ditumpuk, bahaya. Di Al-Quran itu jelas-jelas ditegaskan itu. Ya, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak dibelanjakannya di jalan Allah, beritahu akan dapat azab yang pedih. Apa adanya? Yauma yuhma fi nari jahannam
Di hari akhirat nanti neraka jahanam akan nyukmah disetrika. Fatukwa bihajibahum, jidatnya disetrika. Wajunubuhum, pinggangnya disetrika. Wazuhurum, punggungnya disetrika. Itu hukuman buat orang yang lumpuh kekayaan di dunia. Hada makanan setuju akusikum, ini yang kalian tumpuk di dunia. Waduh kumakun tuntak nisan, rasakan nih. Berarti semakin banyak harta kita sejahat. Karena ada maupun tuntak ya. Jadi kalau kita punya harta, diinvestasikan, jangan ditumpuk. Ya, kalau kita bisa bikin usaha sendiri, bikin. Kalau tak bisa bikin, cari yang besar-besar. Ini orang datangnya cakep nih, nah, gitu kan. Oh, kalau gue tambahin modal, nah gitu kan. Kalau yang malas-malas, tadi gue hilang. Tapi kasih itu hilang apa lagi. Yang pintar-pintar kan kayak modal, kita juga nih. Mau nggak gue tambahin modal, kita bikin usahanya, nah begitu. Ya kan? Paham ya? Gitu. Jadi kalau nggak bisa jangan, tadi hilang. Kalau udah mau masuk sedekahnya dulu dah, mendingan sedekahnya belum tahu lah. Kalau ketitipin itu ternyata nggak balik lagi, ya. Jadi tumbuh atau membatasi untuk tumbuh, gitu ya. Kemudian yang kelima, kemampuan yang wajib berzakat, yang wajib, ya, ingat yang wajib berzakat hanya yang mampu. Ya, sama dengan semua ibadah juga begitu kan, haji bagi yang mampu. Puasa bagi yang mampu, yang nggak mampu puasa kan boleh nggak puasa, yang berusia lanjut boleh nggak puasa dengan diri. Sholat, ya, diri bagi yang mampu, yang nggak bisa diri begitu. Semua prinsip begitu zakat. Nah sekarang batasan mampunya berapa kan gitu kan? Nah batasan mampunya disebut dengan lisan. Yaitu orang memiliki harta senilai 80 gram emas murni. Ini untuk harta jenis uang, perdagangan dan sejenisnya, atau orang yang kekayaannya dalam bentuk uang, kan gitu ya. Tapi kalau kayaknya bentuknya pertanian, bentuknya hewan, ada lagi nanti hitungannya, ya, ada lagi, ya itu hitungannya. Kalau yang kekayaannya atau penghasilan dalam bentuk uang, berarti zakatnya zakat uang, gitu ya. Kemudian saldo. Jadi yang kita zakatkan itu saldonya, maksudnya apa? Setelah kita mendata kekayaan kita total, kita kurangi tanggungannya. Nanti ada contoh penghitungannya, gitu. Nah nanti saldonya kita zakatkan, ya. Saldonya kita zakatkan. Nanti ada setelah ini ada apa contoh cara menghitungnya. Yang ketujuh, menggabungkan harta yang sejenis. Jadi kalau kita punya sumber penghasilannya banyak, lebih dari satu, ya, misalkan dia kerja juga sebagai pegawai, sebagai karyawan, tapi dia punya toko, punya warung misalkan, ya, banyaklah sumber penghasilannya. Nah, kalau sejenis digabungin. Kalau uang, berarti kan kalau pegawai hasilnya uang, yang pedagang hasilnya uang, begitu ya. Nah, atau dia punya rumah disewakan, juga uang, kan gitu. Nah itu digabungin tuh kalau sejenis. Kalau nggak sejenis kan digabungin. Ini pertanian, ini perdagangan, lain lagi hitungannya. Nggak digabungin ya. Kalau yang sejenis digabungkan, ya, seperti itu. Dan bagi sumber, nah semua digabungkan. Ada emasnya sekian, ada tabungannya sekian, ada perdagangannya, ada kontrakannya. Itu kan sejenis tuh, kenapa? Karena ada itu dalam bentuk uang. Gitu. Terakhir, harga pasar. Kalau seorang kekayaannya berasal dari niaga, perdagangan, itu kan barang dagangannya itu dihitung, termasuk yang masih ada di toko, itu dihitung semua. Barang dagangannya itu, ya, itu tuh yang di toko, barang dagangannya itu. Nah, nilainya gimana? Ini harganya berapa? Nilainya berdasarkan harga pasar hari itu, bukan harinya beli. Ya kan, misalkan dia ketika beli harga 10.000, nah sekarang dia lagi naik nih 12.000, gimana itu jangan. Atau mungkin sebaliknya, ketika dia beli masih mahal, pas mau jual lagi turun, ya kan, ya udah harganya itu juga. Jadi misalkan dia beli 10.000, sekarang harga pasarnya turun 9.000, ya 9.000, ya. Jadi harganya harga pasar
dia mau mengeluarkan zakatnya. Nah itu kalau barang dagangan ya. Nah barang dagangan itu apa sih definisinya? Barang dagangan barang yang kita beli untuk kita jual. Nah itu kita beli untuk kita jual, itu barang dagangan namanya. Tapi kalau bukan kita beli, bukan barang dagangan, walaupun kita jual, ya dapat barisan, butuh duit, mana-mana, gitu kan? Nah itu kan termasuk barang dagangan. Nanti kalau udah dapat duit, nah baru kita dizakatin. Itu bukan barang dagangan. Bedanya apa? Barang dagangan walaupun belum terjual, itu zakatnya. Itu baru barang dagangan ya. Walaupun belum terjual, tetap dikeluarkan zakatnya. Kalau kayak tadi, nggak wajib selama belum jadi duit. Nah gitu. Karena nggak ada zakat tanah, gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau terjual, dijual, baru dizakati. Karena bukan barang dagangan. Dan kalau barang dagangan emang dibeli buat dijual, itu namanya barang dagangan. Ya, berapa bedanya ya? Kalau barang dagangan itu barang yang kita beli, kita jual, itu dari barang dagangan. Ya, tapi kalau bukan dibeli, warisan dikasih orang, terus kita jual orang kemana-mana walaupun belum laku, nah itu enggak kena zakat. Nanti kalau udah laku jadi duit, nah baru kita dizakati. Ya, insya Allah jelas ya. Gitu. Nah itu 8 kaidah ya dalam tata cara menghitung zakat. Sekarang langkah-langkahnya nih, tahapan-tahapannya. Mungkin orang bilang, saya nggak jawab zakat, gue mau bisa zakat nanti jawabannya deh. Ini bukan Pak Jazulina nanti yang Pak Sajili yang zakat, bukan. Pak Sajili doang yang zakat. Ini mah aja buat Pak Sajili doang katanya. Ada ya. Buat semua. Ntar saya kasih dalilnya. Ya, oke, buat semua. Gitu. Langkah-langkah pertama mendata kaya. Kita data kaya juga nih, ya. Kita data, kita belajar nulis ya, listing, bikin list ya. Kaya kita data itu semua. Nanti kita data, kita sortir. Oh ini nggak kena, centreng. Oh ini kena, centang. Ini nggak kena, centreng. Ya apa? Ya kan, ini kena, centang. Gitu ya. Gitu. Kita sortir tuh. Nah setelah itu, kalau bentuknya bukan uang, nah kita taksir nilainya. Kalau bentuknya bukan uang ya, kalau uang mah jelas ada sekian uangnya, gitu kan. Misalkan contohnya bentuknya emas, nah ini emas ini berapa? Jika emas hari ini, gitu ya. Berarti kan. Jadi kalau bukan uang, mau nggak mau di nilai itu, ini berapa nilainya? Kalau bukan uang, bentuknya berapa? Nah, setelah ditaksir, kita jumlahkan dapat semua totalnya berapa nih kekayaan kita nih. Nah, total semua. Nah baru dikurangi tanggungan, ya. Nih buat bayar listrik, buat bayar telepon, ya kan, buat bayar internet, buat bayar anak sekolah, buat anak kuliah, terus keluarin satu. Ini buat gaji pegawai. Yang bulan itu bukan yang bulan depan. Yang bulan itu aja, yang bulan depan nggak dihitung. Karena kan nggak zakat bulan ini nih. Yang bulan ini keluarin semua tuh. Keluarin semua tuh. Tanggungan semua keluarin. Nah baru satunya dizakati, ya, saldo dizakatin dan keluarin 2,5% dari saldo tadi, ya, serahin ke amil, ya, serahin ke amil atau silakan kalau mau langsung ke mustahik juga boleh. Paham ya? Nah, ini contoh prakteknya begini nih. Ini yang punya itu pedagang, saya pegang, silakan. Begini warung, nggak ada. Nggak ada pedagang di sini, nggak ada punya warung, nggak ada punya toko, nggak ada nih bener nih. Dagang bangkot gimana ceritanya dagang bangkot? Nggak ada ceritanya dagang bangkot. Yang tidur, nah yang tidur bangun dong. Kita mau ajarin tidur, bangun. Kita mau ajarin tidur. Yang pedagang malu. Jangan malu. Zaman Nabi pedagang banyak, ya. Usman bin Affan pedagang, Umar bin Affan pedagang, banyak pedagang zaman Nabi, ya. Saya baru baca, sirah tuh ya Allah, bingung saya gimana cara berpikir kok bisa begitu ya. Aisyah cerita, jadi ketika zaman pacak kulit, benar-benar pacak kulit ya, sampai-sampai nggak ada yang dibeli pun nggak ada, barangnya nggak ada. Tiba-tiba datang ya Abdurrahman bin Auf,
Itu dicerita, mungkin kalau sananya benar kita percaya apa adanya. 700 onta. Jadi kalau kendaraan tuh konvoy, kontainer tuh konvoy ya, bayangin 200 onta. Jadi kalau onta panjangnya katakanlah 4 meter gitu ya, misalnya dari Palu itu 4 meter misalnya. Kalau 700 panjangnya berapa sih Pak? Nah, berapa itu? 2,8 kilo ya? 2,8 kilo bayangin. Konvoy itu. Ya setiap kota bawa baik, kita satu orang bawa berapa kilo tuh? Oh, gitu. Di sana kan budayanya pedagang, begitu dapat barang kan ditawar tuh. Ya, modalnya lelang. Si A bilang ini saya beli, saya kasih untung 10%. Saya beli, saya kasih untung 50%. Kan gitu kan? Ya. Kalau saya malah dicerai, saya beli semua. Ya, saya bayar 2 kali lipat. Anak 3 kali lipat. Nggak mau saya ambil out. Bingung orang mana? Aku amat sudah kasih 2 kali lipat ke Singapura. 2 kali lipat itu 200%. Nggak mau juga. Ya kan? Dia bilang apa? Saya pengen dagang sama yang ngasih keuntungannya 10 kali lipat. Bingung katanya. Bingung pedagang. Pedagang bingung. Lagi kan caranya apa? Kalau sampai nak beli, berarti pembeli beli berapa? Coba. Kalau harga modalnya 10.000, pedagang ini belinya 100.000, jualnya berapa? Kasih beli kan? Berarti kan yang susah masyarakat juga. Karena udah pedagang juga. Ini pedagang kedua pasti ngambil untung lagi. Nah kalau pedagang pertama aja udah ngambil untung 10 kali lipat, gimana pedagang kedua? Yang rugi ini masyarakat, harganya mahal. Ya sekarang udah begitu deh. Harga cabai di petani 20.000, sampai kita 100.000. Ya kan? Goreng. Ya kan lucu ya. Gitu. Kalau saya banyak banget. Anu gitu. Kaget kan orang. Ini Abdullah bin Auf bagus banget. Ya kan? Akhirnya setelah dipanggil Aisyah kan sebagai saksi, ini semua 7 kota saya kasih buat masyarakat Madinah semua. Ya Allah. Kenapa? Karena dia ingat hadis Nabi. Nanti akhirat yang paling lama masuk surga Abdullah bin Auf. Katanya yang paling lama. Kenapa? Hisabnya berat. Harta yang mahal. Ini takut dan udah mendingan kasih doa. Daripada di akhirat tak lama sebenarnya bisa begitu ya. Oh, mungkin ini saya baca daripada tak masuk susah, mendingan ke orang dah. Semua barang dikasih orang semua sekota Madinah. Sampai semuanya dapat enggak ada. Tinggal kontaknya yang 700 diapain? Dikasih ke negara buat sedekah. Ya Allah. Makanya ini kalau seandainya orang-orang kaya di Indonesia hartanya dibagiin orang miskin di Indonesia nggak habis. Nah sampai triliunan kayaknya. Ya benar kan? Kalau orang Indonesia triliunan kayaknya. Yang paling kaya berapa berarti? Sekian triliunan pokoknya. 10 besar orang kaya di Indonesia itu angka kaya di atas 1 triliun. Ya, ya begitu kan? Ya Allah. Itu kalau dibagiin orang miskin aja juga udah pada kenyang tuh. Berapa orang miskin di Indonesia katakan? Orang miskin Indonesia misalkan katakanlah 120 juta misalkan ya. 120 juta. Nah kalau kekayaan 120 triliun 100 juta dapat. Ya, 100 juta harus dapat. Kan gitu. Makanya kata Umar bin Khattab, nggak akan ada orang kelaparan kecuali karena orang kaya pelit. Anda itu siapa? Mana siapa nanti? Lanjutin deh, tidak siapa nanti? Kasih berapa bulan sekali? Dikasih berapa? Nanti ada tidak juga sama aja. Orang miskin juga kena ajar, mau kayak dia kena baik. Ya kan, DPR, ya kan? Kelihatan DPR sudah selesai. Makanya orang paling hati pajak. Ya, yang ini bapaknya periskan rokok itu paling rajin nggak pajak tuh.
Paling aja dalam itu pakai kartu sebelum tulis PPN 11%, ya kan? Ya kan? Itu kan kartu kan? Iya, istilahnya paling aja bayar pajak tuh, ya kan? Bayar pajak tuh, misalkan harga rokok berapa? 10.000, ya kan? Gitu. Berarti kan bayar pajaknya sekitar 1.000. Kalau Lebih. Di Indonesia paling murah pajak rokok. Oh kan? Kalau uang sekarang bisa jadi 22.000. Ini yang paling pokoknya yang berada dari rajin dan pajak. Ya kan, kita udah sakit, puskesmas dah. Jadi beban pemerintah lagi. Sama aja. Lucu kan? Harus Lucu kan saya. Udah ngerokok, sakit dan pajak lagi. Yang gitu. Entah ke puskesmas jadi beban pemerintah lagi kan gitu. Mendingan gak ada rokok sama sekali, ketahuan. Gak ada sakit, gak ada pengeluaran buat obat kan gitu ya. Itulah dunia. Oke, kita kembali ke zakat kita. Ini buat pedagang. Barang dagangannya dihitung. Barang dagangan kena zakat, uang tunai. Kalau peralatan toko nggak kena ya. Peralatan toko, hasilnya, alat itu semua. Karena alat toko jadi jual. Nggak jual kan? Jadi jualan toples. Yang dijual. Kalau tempat kan dijual. Jadi yang dijual itu nggak dihitung. Itu barang dagangan itu aset keseluruhan. Iya, semua barang dagangan semua. Walaupun toko kelontong itu terus. Iya, semua punya barang dagangan. Paham ya? Berarti barang yang dibeli buat dijual, nah, begitu. Mau yang di tokonya, mau yang di gudangnya, semua. Kalau emas gimana? Iya, sama. Kan misalnya 1 tahun. Kalau berikutnya dia tidak ini hanya untuk Emas yang mana dulu nih? Emas yang di toko apa emas yang di rumah? Nanti, tunggu kalau emas di rumah ntar. Selanjutnya, nanti selanjutnya kalau emas di rumah. Jadi kita masih cek perdagangan ya. Oke, nanti kalau emas di rumah ada, kita hitung lagi nanti. Ya, jadi peralatan toko nggak kena. Ya, termasuk tokonya juga enggak. Misalkan dia punya toko nilainya 1M, nggak dihitung, tokonya nggak dihitung. Ya, tokonya, semua alat-alat yang digunakan untuk dagang. Ya, mobil buat nyangkutnya bolak-balik gitu ya, kendaraan operasional kalau bahasa kita ya, nah itu nggak kena juga. Berapapun nilainya nggak dihitung, nah gitu deh, nggak dihitung. Oke, kenapa? Karena itu kendaraan operasional, alat-alat yang digunakan buat dagang, itu nggak dihitung. Iya, itu aset tetap namanya, gitu. Nanti kan ada modal berjalan, ada modal tetap, pasti gitu. Ya, kalau bahasa orang dagang gitu ya, ada modal tetap, ada modal berjalan, gitu. Nah, ini yang barang dagangannya kita hitung nih. Ya begitu ya. Nah kalau ada uang tunai juga, uang tunainya itu paling gampang ya. Ini barang ada berapa nih, ini bulan zakat nih, hitung semua barang dagangannya nilainya berapa plus uang tunainya berapa. Oke, plus uang tunainya berapa, begitu ya. Uang tunainya juga dihitung. Nah di total kan, misalkan totalnya ini misalkan ya, ini kan angka cuma asumsi aja, misalkan aja perumpamaan 210 juta. Nah kemudian tanggungannya apa? Gaji pegawai, karyawan tuh yang udah jatuh tempo tuh gaji itu kasih. Ya kalau ada THR kasih THR gitu ya, gitu. Nah cicilan toko, misalkan tokonya nyicil belinya belum lunas, ya kan? Dia punya toko beli cicil, ya kan? Per bulan berapa? Nah keluarin itu cicilan. Atau dia beli peralatan juga nyicil juga belum lunas. Nah keluarin cicilannya. Pajak, kalau melakukan pajak keluarin pajaknya. Jadi pajak masuk utang ya, utang negara. Sama kan simpanan. Tunai. Iya, uang tunai. Kalau uang kita di orang Piutang namanya. Oke. Nah kalau piutang kalau belum jatuh tempo kita nggak hitung. Kalau udah lewat, dia belum berani. Iya, berarti belum ditahan kan? Nah jadi saya ulangi, piutang yang dihitung itu piutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Nah, artinya yang utang udah ada dan bisa bayar. Kalau belum, ya udah nggak hitung. Nanti udah balik, ya udah zakat tahun depan, gitu. Zakat tahun ini ya hitung, namanya itu belum balik kan gitu kan. Berarti kalau udah balik, ya udah nanti zakat tahun depan. Setiap tahun zakat lagi, ya gitu kan. Jadi selama belum balik ke tangan kita, nggak hitung. Tapi ya insya Allah kita ada. Bentar 2 hari lagi saya transfer. Nah itu boleh dihitung. Nah, makanya tadi kita katakan ya, kan zakat nggak pakai tanggal, yang penting pakai bulan. Ya kamu bulan kan? Ya udah begitu saya ada tunggu duit ya. Gitu apa? Jangan terus.
Oke, baik. Nanti kan udah kenal, ada model orang janji terus tapi mau berat. Iya, bertahun-tahun. Jadi udah nggak apa-apa. Berarti selama belum diterima duitnya nggak dihitung. Selama duitnya belum diterima nggak dihitung. Misalkan, iya misalkan nih saya zakat bulan Muharram, ini datang ada 25 belum balik juga nih. Ya udah saya kasih waktu terakhir akhir bulan dah. Kalau nggak balik juga berarti saya nggak hitung. Nah, misalkan gitu kan. Yang penting saya zakat bulan Muharram nih. Yang lain udah dicatat semua tuh, udah dibuku tuh. Tinggal ini dong 1 poin nih, ya kan? Kalau datang masukin, nggak datang jangan masukin gitu. Nah, gitu aja. Datang duitnya masukin ke list, ya kan? Nggak datang duitnya, ya udah, berarti zakat nanti yang depan lagi. Gitu. Bisa jelas ya? Oke. Nah kemudian total tanggungan berapa? Misalkan 26 juta. Nah saldonya kekayaan dikurangi tanggungan 183 juta. Nah kemudian nisabnya berapa tadi? Misalkan harga emas 850. Ya, tapi sekarang harga emas sampai 1 juta ya, 900 sekian, gitu ya. Nah kemudian saldonya tadi kan 183.500. Nah itu yang dizakatin kali 2,5%. Ya, jadi kita zakatin saldonya. Insya Allah jelas ya. Oke, buat dagang. Dagang itu berarti ada yang 24 gitu. Iya, yang 24. Harga emas murni ya. Emas murni bukan emas yang di bawahnya, enggak. Harga emas murni. Harga hari ini mau zakat. Ya. Harga kita mau zakat. Oke. Itu bagus kalau pencupanya itu bukan usaha tempat itu termasuk tanggungan. Itu masuk tanggungan. Iya, sewa toko berarti. Sewa. Ya kan, sewa toko. Ya. Nah, sewa toko di dalam mana? Yang bulan ini atau yang bulan kemarin yang belum dibayar, gitu ya. Bulan ini bulan kita zakat atau bulan kemarin yang belum dibayar. Kalau bulan depan enggak. Ya, bulan depan enggak. Kenapa? Belum waktunya. Gitu. Ya. Ini bukan tanggungan dah, semua ada tanggungan. Baik tanggungannya itu untuk keluarga sendiri atau untuk usaha, yang penting bahasnya tanggungan. Jelas ya? Baik tanggungan itu untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarga, atau kebutuhan usaha. Ya, itu tanggungan semua tuh ya, seperti itu. Nanti saldonya baru dizakati. Oke? Jelas ya? Nah sekarang contoh lain lagi yaitu zakat kontrakan atau bank sewaan. Misalkan dia punya kontrakan, ya ada 10 pintu. 10 pintu ya. Gila, rumah ada pintu kamarnya berapa ya kan gitu. Ya, ada 10 pintu. Nah, itu kena zakat. Ada kos-kosan lagi 20 pintu. Ada mobil lagi buat disewakan. Kumpul dah tuh semua tuh hasil kontrakannya. Kekayaan lain. Bagus ya. Terus kekayaan lain tuh. Kan tadi kita kayaknya apa? Sejenis kita gak ada makanan, ada emas investasi, tanah, sudah semua tuh jadi satu. Kemudian dikurangi tanggungan. Ya kan kalau kita punya kontrakan pasti ada perbaikan, ada perawatan, kan? Mungkin ada pajak, termasuk nafkah keluarga, pendidikan, lain-lain sebagainya. Ini contoh aja ya. Ini contoh ya, artinya nggak terbatas karena kan tanggung kita mungkin beda-beda. Ya mungkin beda-beda tanggungannya. Ada yang anaknya udah nggak ada yang tanggung, mungkin kalau udah nikah semua nanti kan ada tanggungan kan, anak-anak udah pada berkeluarga semua ya udah nggak ada tanggungan berarti. Makanya masing-masing sesuai dengan tanggungannya seperti itu. Nah baru nanti di total kemudian saldonya itulah yang dizakatkan begitu. Nah cuma di sini kalau untuk hasil usaha bentuknya sewa memang ada dua pendapat. Ada mengatakan zakatnya 5%, ada yang mengatakan zakatnya 2,5%. Silakan bapak pilih yang mana boleh. Ya, jadi dua pendapat nih kalau sewa ya, hasil sewa kayak kontrakan ya, kontrakan dan sejenisnya nih. Ya pokoknya misalnya lah, ya, mungkin punya gudang disewain, punya pabrik disewain, punya pesawat disewain gitu ya. Gitu. Yang dizakatin bukan barangnya, tapi hasilnya yang dizakatin. Jadi nggak dihitung rumahnya nilainya berapa, nggak dihitung. Nggak dihitung rumahnya berapa. Ya, jadi itu kan hasilnya aja. Gitu ya? Jadi kalau punya rumah, kita kontraknya sama orang 15 juta per tahun. Ini dalam perhitungannya 15 juta kali 5% atau 2,5%. Iya, gitu ya. Jadi rumahnya nggak nilai ya.
rumahnya nggak disakatin dia, hasilnya doang, hasilnya aja. Tapi tadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan zakatnya 5%, ada yang mengatakan zakatnya 2,5%. Yang mengatakan 5%, karena menurut dia itu sama dengan pertanian. Kan pertaniannya kita zakatin hasil pertanian doang, tanahnya kan modal juga, yang kena zakat. Kan gitu kan? Kan iya, benar kalau kita kontrakan kan? Kan kontrakan bentuknya bangunan, ya kan? Nah, kita zakatin uangnya doang. Berarti kan dengan pertanian kan? Nah, pertanian kan hasil pertanian kita zakatin. Sementara tanahnya kan enggak. Nah, makanya bilang 5%. Nah, itu berarti mengatakan 5%. Bagi mengatakan 2,5%, karena kekayaannya beruang. Nah, zakat uang 2,5%. Nah, begitu. Paham ya? Jadi menurut pendapat ini, karena beda sudut pandang ya. Nah, beda sudut pandang wajar kalau beda pendapat ya. Ini melihatnya, loh, kalau orang dagang semuanya dihitung. Barang dagangannya belum laku dihitung, nah kan gitu kan? Kan barang dagangan belum laku dihitung tuh. Nah, sebentar kalau pertanian kan cuma hasil pertanian doang yang dihitung, tanahnya nggak dihitung, ya kan? Peralatannya nggak dihitung, bibit dan pupuknya nggak dihitung, kan begitu kan? Jadi itu cuma hasilnya. Nah, kontrakan kan mirip, ya kan? Yang zakatin hasilnya doang. Nah, makanya 5%. Itu bagi pendapat yang mengatakan 5%. Nah, bagi mengatakan 2,5%, ya karena kekayanya gede uang. Gitu ya? Nah, uang itu zakatnya 2,5%. Nah, silakan bapak mau yang mana silakan. Dua-duanya boleh. Sama 5% aja dah. 2,5% dari kita. Silakan. Yang orang pajak aja, emang ada pajak 5%? Karena itu berapa pajak? 10% ya? Pajak aja boleh bikin 10%. Hah? Naik sudah selesai gitu ya. Gitu. Oke? Lanjut ya. Nah, ini tadi yang Bapak tanya nih, masih panen nih. Nah, ini kalau kekayaannya bentuknya ya hasil profesi. Ya. Karyawan, guru, pegawai, profesional ya. Pengacara misalkan yang sekali megang kasus besar juta gitu kan. Atau misalkan ya seperti itu. Nah, sekarang lagi apa ya? Content creator. Nah, ya kan? Ya, content creator ya. Kalau viewernya banyak, ya kan? Itu kalau viewernya banyak tuh, jutaan ya. Nah, kalau viewernya cuma bisa main musik doang, cuma karena cakep, yang nonton, ya kan? Apa namanya subscribernya yang sampai 7 juta misalkan, ya kan? Yang nonton kalau kita lihat 250 kali ditonton, 250 juta ditonton, subhanallah, 250 juta ditonton, gitu kan? Saya nggak tahu itu banyak banget gitu. Yang ngerti nggak pernah nyari tahu ya. Gitu, kalau setiap penonton biasa 1.000 aja 210 juta. Makanya kan zaman sekarang orang nyari begitu mikirnya kan. Ini biar yang nonton banyak dapat duit. Ya, itu kan termasuk pendapatan seperti itu. Ya, jadi segala macam bentuk pendapatan seperti itu namanya profesi atau sejenisnya. Termasuk uang, emas yang dimiliki buat investasi ya, bukan buat dipakai. Kalau buat dipakai kan hitung ya. Nggak dihitung tuh emas perhiasan. Kalau dibelinya buat investasi, buat nyimpen, nah, itu dizakatin. Tapi kalau dibeli buat dipakai, nah, dizakatin. Ya, umumnya sih orang kalau investasi nggak ada emas perhiasan, karena emas perhiasan katanya sih turun kalau pas dijual. Beda dengan emas batangan. Gitu. Jadi kalau kita menyimpan duit jangan bentuk emas perhiasan, karena kalau emas perhiasan nanti pas jual beda harganya. Gitu. Ya, bisa turun. Bisa lebih murah dari harga beli gitu, kan turun ya, lebih murah dari harga beli seperti itu. Beda dengan kalau emas batangan ya, kalau batangan ya harga hari seperti itu. Jadi kalau setahun bisa jadi umumnya sudah naik minimal 10% sampai 15% ya emas tuh setahunnya itu. Nanti kalau orang nyimpannya emas ya relatif lah ada untungnya, walaupun nggak gede-gede banget dibanding kalau investasi tanah, karena kan lebih cepat lagi naiknya. Itu. Nah itu aja. Jadi nanti gitu tuh mana yang kena zakat, rumah tinggal enggak, mobil enggak, motor enggak, gitu ya, emas perhiasan enggak, tapi masih kanan kena, tabungan, gaji, piutang yang sudah jatuh tempo tadi ya. Nah itu di total semua, kemudian dikurangi tanggungan. Ya, baik tanggungannya pribadi, keluarga ataupun usaha. Nah, saldonya tidak bisa. Jelas ya. Nah, kesimpulannya yang gampang nih, yang paling gampang nih. Nih kesimpulannya nih, mulai semua ya. Kalau sudah datang bulan zakat, yang paling gampang, kita nggak perlu mencatat buku kita nggak apa-apa. Cukup kekayaan kita saat ini ada berapa sih? Nah gitu. Kumpulin tuh kita semua.
rekening B, misalkan dia punya rekening banyak nih, kumpulin tuh duitnya semua, yang di dompet, ya kan, yang di bawah bantal, yang di bawah kasur, kumpulin terus di satu tuh, ya kumpulin, yang pedagang itu juga, ya kan, kumpulin, diutang yang mesti ditagih, ini boleh mau nagih kan, keliling dia nagih utang orang kan, gitu, nagih. Nah yang dikumpulin tuh, dikumpulin semua tuh ya, kalian dikumpulin. Sekian nih totalnya ada, alhamdulillah nih ada 1 juta. Nah udah ambil 5% selesai. Itu kesimpulan yang paling gampang dah. Yang paling gampang kita aja ya. Jadi mau teorinya banyak, sebenarnya gampang prakteknya, nggak susah. Itu aja paling gampang dah. Ya nanti sampai rumah, ya ada berapa yang kumpulin semua, ada berapa kumpulin dapatnya dah. Ya, gimana kalau nggak sampai nisab, zakatin nggak? Gitu kan? Ini cuma 10 juta. Tadi kan paling nggak 85 juta ya kan? Cuma 10 juta harus dikumpulin juga dapat solusinya juga. Nyari-nyari lagi kalian nyelip ya. Ada yang sudah nyimpan duit di buku, ya kan? Takut ditahu bininya, ya kan? Nyelip di buku misalkan, gitu ya. Mungkin di tempat-tempat yang bininya nggak tahu, gitu. Kalau di dompet sudah dibuka kan, gitu kan? Ya kan? Kumpulin tuh semua jadi satu. Kumpulin. Nah, kalau nggak sampai nisab gimana? Nih jawabannya. Haruskah menunggu kaya? Tadi kan 4 rekat di Sobian. Jawabannya nggak harus. Nih hadisnya nih. Ya. Faidah kanat sahimatu rajulina qisatan min arba'ina syatan wahidah. Ya. Maka jika hewan milik seorang berjumlah 40 kambing kurang 1. Ini nanti lagi cerita tentang zakat kambing ya. Di zakat kambing itu nisabnya 40 ekor. Jadi kalau 40 kambing, keluarkan 1 kambing. Kalau kurang dari 40, falaisa fiha shadaqah. Maka tidak wajib zakat pada hal tersebut. Tidak wajib. Kenapa? Kurang 40 kurang 1. Emas itu juga. Emas kan 20 dinar. Dia cuma punya 19 dinar atau 19,5 dah katakanlah. Enggak kena 20, tidak wajib. Tapi terusin hadisnya. Illa ayyasha rabbuha. Ada kata-kata illa ayyasha rabbuha, kecuali pemiliknya ingin mengeluarkan zakatnya. Gitu. Ada apa? Zakat nggak harus nunggu kaya. Jadi nisab itu bukan syarat sah, syarat wajib. Kayak balik. Karena anak kecil kalau belum balik nggak wajib sholat. Tapi kalau sholat sah selama terpenuhi hukum dan syaratnya. Zakat itu juga. Jangan nunggu kaya. Jangan nunggu kaya. Gimana? Iya betul. Jadi nanti begitu kaya udah nggak bingung gitu-gitu aja. Jangan nunggu kaya baru zakat. Itu kan lebih baik ingat, ingat. Gitu. Tapi kalau belum kaya aja udah zakat, apalagi udah kaya aja zakat gitu. Oh, kalau sedekah dari miskin, ya udah kaya enggak. Kalau orang sedekah, tunggu kaya, kemungkinan pas kaya juga dengan zakat. Ini dia, masih dikit aja kulit, apalagi udah banyak. Kan umum begitu. Makanya jangan nunggu kaya. Begitu. Iya. Ini kalau berarti ini kan hitungan zakat. Iya. Nah, terus kalau termasuk korban, itu korban nih, termasuk dalam apa mungkin persamaan nih, termasuk zakat bukan, lain lagi babnya. Lain lagi. Karena hukumnya juga beda. Korban itu nggak wajib, tetap sunnah. Kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan wajib. Yang mengatakan sunnah. Artinya walaupun kita duitnya banyak, tetap sunnah, nggak wajib. Ya kan, gitu jelas ya. Jadi zakat nggak nunggu kaya. Ya, kumpulin aja duit yang ada berapa? Keluarin 2,5%. Berapa kayak 100.000, 100.000 nggak apa-apa. Ya kan, biasanya cuma 1 juta, 1 juta, berarti 2,5% berapa? 25.000. Nah, ya kan, udah 20.000 gitu aja. Ya kan, gitu. Ya, saya ada berapa? 10 juta, berarti 20.000 gitu. Ya, jadi jangan nunggu kaya ya. Jangan nunggu kaya. Nanti kalau udah dikeluarin, bawa dah. Ya, boleh dari muzaki sama ke amil, nanti amil yang nganterin ke mustahik begitu. Oke? Tinggal kemauannya si yang punya uang aja ya. Iya. Masukin ke sodako, kemal
atau ke Nah, tadi kita sudah jelaskan di awal, zakat ataupun sedekah sebenarnya sama aja. Ya, pahalanya gede mana? Terus terang, saya nggak nemuin dalil yang membedakan antara pahalanya gedean mana. Ya, jadi saya masih jawab. Saya belum nemuin dalilnya, misalkan gedean zakat, gedean sedekah. Saya nggak nemuin dalilnya, saya tahu yang bukan saya bilang. Tapi yang saya tahu, setiap infak yang kita keluarkan pasti ada pahalanya. Ya kan disebut apa namanya? Matalul ladzina yunfiquna amalan. Yunfiquna kalimatnya. Ya kan? Yunfiquna amalan fi sabilillah. Itu ya. Seperti 1 bulir jadi 700 bulir. Nah itu apa bilang? Kalimatnya yunfiquna berarti infak. Infak itu udah semua. Zakat termasuk infak, sedekah juga termasuk infak. Udah. Jangan pusingin yang kayak gitu-gitunya dah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan sahabat itu nggak pernah zakat. Nggak pernah zakat, nah iyalah. Nah tadi contohnya Abdurrahman bin Auf, emang itu zakat. Nah semuanya dikasih. Nah bukan zakat lagi namanya. Nah semuanya dikasih barang dagangan. Makanya kata Imam Ghazali, sahabat tuh nggak bayar zakat, tapi dia nggak pakai hitung-hitungan. Zakat kan hitung-hitungan. Emang dihitung, kasih aja semuanya. Nggak pakai tunggu setahun, kasih aja semuanya. Paham ya? Orang yang bayar zakat pelit kata Imam Ghazali. Itu 0,5% pelit. Pelit gitu. 0,5% pelit tidak. Nah yang nggak pelit yang mana? Lebih dari itu. Ya. Makanya kalau sahabat yang berzakat benar. Karena nggak pernah nunggu nisab, nggak pernah nunggu haul, kasih langsung begitu. Ya. Nggak pernah nunggu nisab, nggak pernah nunggu haul, begitu. Ya kan? Nah itu kata Imam Ghazali begitu. Ya. Jadi wajar kalau kita kan nggak ada. Kumpul tahun depan ke zakat, nah kan gitu kan. Nah, syukur-syukur ada umum, kalau kagak nunggu jadi zakat. Nah kalau zakat gitu nggak pakai nunggu dah, ya adek aja begitu. Seperti itu, ya nggak kumpul, nggak nyampe nisab. Jadi nggak zakat kan? Ngumpul nggak nyampe nisab nggak zakat namanya. Berarti kan nggak ada bedanya zakat dengan sedekah. Ya, gitu. Ya udah. Yang penting kita udah niat dari Ta'ala, selesai. Pahala udah pasti malaikat catat yang bakal luputan gitu. Selesai usah. Ya, gitu. Ya. Jadi boleh kita kasih ke akhir, berlangsung ke mustahik. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi yang disebut amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang diizinkan. Jadi katakan amil itu basnas atau lazis yang sudah mendapatkan izin mengelola zakat. Nah kalau panitia zakat di masjid itu bukan amil. Ya, ini bukan amil. Makanya dia nggak boleh dapat upah dari zakat. Upahnya dari sumber lain. Misalkan dari kas masjid, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi nggak boleh dari zakat karena zakat bukan amil dan alih. Nah amil itu ya itu pejabat pemerintah yang ditugaskan mengelola zakat, itu basnas. Ya kan? Atau lembaga zakat yang sudah mendapat izin mengelola zakat. Laznas yang dapat izin kan banyak tuh, kayak Baitul Mal Muamalah, Dompet Duafa, Al Azhar, ya, gitu dan seterusnya. Nah itu lembaga zakat yang sudah dapat izin, itu baru disebut dengan amil. Gitu ya. Nah kalau yang belum dapat izin, yang mengelola zakat itu bukan amil. Boleh dapat upah, boleh, cuma jangan ada zakat dari sumber lain, ya. Seperti infak, ya kan, atau dari kas masjid misalkan seperti itu, ya. Memang baiknya kita tuh jangan ngangkat diri jadi amil deh. Kadang saya bingung, ya kan, setiap sekolah ngumpulin zakat. Anak saya 4, semua sekolahnya minta zakat. Saya presentasiin dah, tahu nggak hukumnya ngelola zakat kayak gimana? Tahu nggak tata caranya? Tahu nggak siapa yang berapa enggak? Kalau tak ada jangan. pakai bahasa zakat. Jangan, gitu. Tapi kan pendidikan, oke, baik. Kalau emang mau pendidikan, berarti pastikan dulu tugasnya ngerti hukum zakat. Kenapa? Nah kalau salah kasih, dosa dong. Tanggung jawab dong. Gitu ya? Pastiin dulu. Lembaga zakat sekarang aja ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi di Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Muamalah itu saya pastiin tuh. Saya tanya-tanyain, coba gimana jelasin saya, prosedurnya gimana, ya kan, mekanismenya gimana. Saya tanya sama saya tanya tuh, ini program sebelum uji, saya tanya dulu,
supaya memastikan semuanya sesuai dengan syariat. Kalau enggak boleh. Misalkan ada orangnya nih, Ustaz, ini ada orang dan fidyah, ya, kan kita mau salurnya ke fakir miskin, tapi sebelum kita salurnya kita potong dulu, Ustaz, potong proporsional. Nggak boleh bilang gitu, nggak boleh potong proporsional. Kenapa? Karena fidyah buat orang miskin. Adapun kamu kerja, upahnya dari sumber lain. Sebelum itu nggak boleh diambil dari sini, dan sumber lain. Saya bilang, atau kamu minta upah sama yang bayar fidyah, ya kan? Karena yang punya yang bayar fidyah kan harusnya dia ngasih ke fakir miskin, kan? Berarti kalau kasih kamu kan kamu tidak dikasih kerjaan, berarti kamu dikasih upah sama ya dan fidyah. Samanya, nih tolong dong antar dikasih pulang, kan kita upahin orang kerja, ya kan? Kita upahin kan? Iya, tolong antar dikasih pulang, ya kan? Kan kita upahin kan? Berarti yang ngasih upah siapa? Dan fidyah atau dari sumber lain selain fidyah yang dibayarkan tadi. Gitu. Ya harus dipastikan, ya dipastikan, itu dikontrol setiap waktu. Saya kontrol itu, selain kumpul bulanan, ya itu saya kontrol. Nanti udah aja, saat kita punya program begini gimana? Udah saya kasih pandangan syariahnya begini, itu pastiin, jangan sampai salah. Bahaya ini ibadah orang ya. Selain ini hak orang lain, jangan sampai itu salah. Jadi kalau kita nggak ngerti hukumnya sebaiknya ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk kenapa mesti ke lembaga zakat dan seterusnya. Mas Ian, oh boleh, kalau untuk nanya boleh nggak? Yang dari saya materi cukup sampai sini, ya kan? Nanti pekan depan masih ada pekan depan ya, gitu kan? Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi nih. Oke, kenapa kita ke lembaga zakat lebih baik daripada langsung ke mustahik? Secara hukum boleh dan sah, tapi lebih baik ya melalui lembaga zakat. Gitu. Nanti kita jawabnya ke depan insya Allah. Silakan yang masih mau nanya. Sebelum corona, anak di rumah ada kontrakan tuh, mungkin itu lah. Kalau 1 juta kan udah 1 juta. Iya. Kalau sudah setahun udah kena tuh ya. Iya. Nah itu, nah selama corona ini yang dari beli itu kosong. Iya. Dua. Kalau dua itu kan uangnya sedikit, cuma 2 juta. Iya. Jadi kalau setahun belum sampai. Iya. Itu kalau yang kemarin dia masih full itu kan dijagakan 2,5% ya. Yang mana nih? 2,5%. Sebelum corona. Udah lewat dong. Iya. Bayar kan? Iya. Nah sekarang yang masuk cuma 2 itu nggak kami. Itu benar zakat nggak? Tadi kita bilang nisab itu kan syarat wajib. Berarti kalau nggak sampai nggak wajib. Nggak wajib ya. Tapi bukan berarti nggak wajib nggak boleh, dan nggak wajib berarti nggak sah. Ini nggak wajib, sampai ke anak yang belum balik kan nggak wajib sholat, nggak wajib puasa kan? Tapi kalau puasa boleh, sah, begitu ya. Ini ada kontrakan, setahunnya 100 juta. Nah itu kita bayar 2%, setelah dipotong untuk bayar kuliah anak, bayar uang pajak, bayar utang, pas terima 100 juta itu dibayar 100%. Oke. Apa dipotong dulu? Iya baik. Jadi ada 2 pilihan. Ketika kita akan bayar zakat ada 2 pilihan. Pilihan pertama kita kurangin dulu untuk kebutuhan tadi itu. Sudah jelasin ya. Nanti saldonya kita zakatin. Tapi boleh juga langsung kita zakatin dulu, baru sisanya kita pakai. Nah silakan enak yang mana dah? Enak yang mana dah? Gitu ya. Artinya zakatnya harus dibayar. Iya, enak yang mana dah? Jadi kalau kita keluarin dulu dari 1 juta, tinggal 60 juta. Dikit dong zakatnya. Ya kan, kalau 60 juta berarti kan cuma 1,5 juta zakatnya. Dikit, keluarin udah 2,5%. Biar banyak kan? Ya bagus, nggak apa-apa, silakan. Gitu ya. Ini kalau kita keluarin dulu, tinggal 60 juta. 2,5% cuma 1,5 kan gitu kan? Dikitan zakat segini. Udah saya keluarin udah dari 1 juta, bagus. Ya kan, bagus. Berarti banyakan jadi keluarganya, ya kan? Berarti kan bisa bagi orang banyakan lagi kan gitu kan? Masih 97 juta kan masih banyak, ya kan gitu kan? Baru 2,5%, 97 juta kan masih banyak banget, gitu kan? Begitu. Ya bagus, nggak apa? Sama orang yang pendapatannya gaji bulanan, zakat langsung keluarin, boleh ya? Boleh. Tapi belum wajib. Tapi boleh. Wajibnya kapan? Nanti kalau udah bisa. Gitu ya. Kita kata gitu kan, saya mau kalau nunggu wajib nggak dapat zakat, apa ibadah zakatnya gitu kan, gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa. Ini boleh Pak ya, boleh Bapak keluarin untuk zakatnya, sisanya dipakai,
Kalau zakat kan nggak beres, berarti dia udah punya saya nih. Kenapa? Karena kan saya udah keluarin hak zakat. Enak kan makanya malah kan? Bisa keluarin hak zakat ya kan? Tenang. Ini duit udah zakatnya udah keluarin. Nah, kalau bangsa kita udah bersih gitu ya, udah bersih, ibarat air udah difilter, minumnya tenang. Ya kan udah difilter kan tenang kan? Gitu, udah nggak kecampur dengan kotoran lagi. Mungkin duit nggak apa-apa, cakep begitu boleh. Ya, begitu. Insya Allah kejawab ya. Udah siap belum? Memang kalau awal kita terima kita, kalau kita potong buat bayar kuliah anak-anak, buat yang lain-lain supaya kita itu kadang-kadang sisa cuma 60 juta. Nah iya mungkin makin hilang. Makanya silakan mau yang ini boleh, mau yang itu boleh, gitu ya. Silakan. Ya, mau dizakatin dulu, sisanya kita pakai dulu sisa zakat boleh, ya silakan. Ya, yang pasti kalau kita pakai dulu, berarti zakatnya nanti kita. Oh sampai 3 dikit kan gitu kan. Jadi kalau kita zakatnya dulu, zakatnya banyak kan. Nah silakan pilih dah. Artinya bagus ya. Iya, udah bagus, udah boleh. Iya. Ya artinya kalau itu cuman hitung-hitungan itu keliru ya sama orang. Ya, dah masih kembali ke hati dah. Tapi kan yang pasti boleh, ya. Boleh ya. Gitu. Kalau boleh berarti kan silakan. Tanya hati nurani sendiri masing-masing mau pilih yang mana. Gitu ya. Ya Pak silakan. Ini kita bisa lihat hasil dari tadi kan negara-negara ya kan pertemuan dengan Pak Jokowi, dia tuh tidak menerapkan 2,5%. Iya. 70. Oh 10 ya. Ini paling kecil tuh. Iya. Jadi Turki itu tidak punya sumber daya alam, tapi begitu kaya sama sapi. Betul. Nah, itu dia benar-benar satu, jadi dia tidak nunggu orang yang ini malah orang tuh yang nggak punya mau kerja juga. Betul. Nah itu salah satunya. Iya. Itu bisa surplus ya. Benar. Walaupun dihajar oleh Eropa yang lain, Iya. tapi dia bisa itu salah satu contoh kira-kira. Ya termasuk yang sekarang juga di Rusia tuh, padahal negara yang tidak ini, tapi budgetnya yang sekarang dia sudah mengambil 100% itu menunjukkan bahwa kita belajar dari negara ini. Benar. Itu amal-amalnya bukan dari zakatnya saja. Betul. Itu bisnis yang tadi kayak dia Benar. hari itu nggak Asia. Benar. Nah itu Jadi gini, betul. Benar. Iya. Kita ngelihatnya gini deh, jangan yang Islam ya, yang Muslim negara-negara Eropa yang kesadaran pajaknya tinggi, ya kan gitu kan. Itu kenapa sama Allah dibikin makmur? Jadi sebenarnya memang benar, seperti Bapak bilang, yang bikin negara makmur yang kaya pelit. Jadi kalau Bapak bilang 2,5% pelit, ya kan? Cuma kan yang wajib, artinya apa? Lembaga zakat nggak boleh maksa minta lebih dari 2,5. Tapi yang bersangkutan ngasih lebih cakep, nah gitu ya. Jadi lembaga zakat nggak boleh minta 10%, nggak boleh, karena emang Allah hanya ngizinin minta 2,5%. Tapi yang bersangkutan dengan sukarela ngasih 10%, nah begitu, ya kan? Ya, jadi tadi kita bilang, kalau kita lihat negara Muslim dah, yang kesadaran pajaknya tinggi, kan makmur negaranya, walaupun mereka nggak punya sumber kekayaan alam, betul kan? Itu fakta kan? Ya, negara-negara Muslim yang pada disiplin pajaknya tinggi, walaupun nggak punya kekayaan alam, makmur rakyatnya, ya kan gitu ya? Nah, tapi coba lihat negara kita, kekayaannya alam begitu banyak. Nama itu karena itu penting, Gitu kan? Nah itu maksud seperti itu. Ya. Kasarnya orang belum lahir tuh bunyi kan? Itu semua begitu ya. Itu sunat tua ini. Semakin pelit, sebenarnya semakin gak makmur. Semakin pelit semakin gak. Tapi kalau semakin bares, termasuk pemerintah yang semakin balas kepada rakyatnya, karena makmur. Itu fakta. Jadi pemerintah sekolah gratis, obat gratis, ya kan? Yang miskin dikasih, pasti makmur, ya kan? Itu fakta ya. Contoh-contoh banyak. Nah, jangan lihat negara Islam dah, yang non Muslim. Kenapa? Karena yang saya paham ya, saya paham. Allah tuh maha adil. Yang non Muslim pun diperlakukan sama selama mereka saling berbagi. Itu yang saya paham. Itu fakta. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya kan? Nabi Ibrahim bilang apa? Warzuq ahlahu minat tamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Nabi berdoa, ya Allah kasih rezeki buat penduduk Mekah yang beriman. Apa jawaban Allah? Kalau aman kabar wa umatimu. Yang kafir juga saya kasih itu begitu. Itu jawaban Allah tuh. Kalau Nabi Ibrahim doanya, ya Allah kasih rezeki buat yang beriman.
Tapi itu belakang begitu. Dia yang ambil keseksi juga. Berarti kan dari sahabat. Walaupun dia nggak beriman kepada Allah, selama mereka saling berbagi, Allah mengurungin hidup dunianya. Itu fakta kan? Nah kita negara Islam tapi banyak yang kulit ya begini dah. Masing-masing mikirnya tambah kaya. Ya kan begitu kan faktanya kan? Nah, begitu. Ya, mudah-mudahan lah makin banyak pemimpin yang sadar dan ngerti ya betapa pentingnya saling berbagi. Dan tentu jangan dikumpulin doang, disalurkan juga kan dikumpulin kan. Ya kan numpuk kan disalurkan juga, orang miskin masih tetap banyak. Ya kan ya, jadi bahaya juga begitu. Ya nanti kita jadi tentang pengelolaan zakat ya buat panitia ya. Ya kan ini kan buat individu kita. Jadi saya mengajak diri sendiri dan semua, ayo kita buat zakat jangan lupa ya. Ya, kenapa anggap aja latihan? Dengan anggap latihan ya. Mudah-mudahan dengan ini jadi kayak beneran. Sampai tahu dengan saya zakat walaupun cuma sedikit lama-lama jadi kaya beneran kan? Nah begitu. Ya jadi kita harus tunggu kaya, harus tunggu ditanya, zakatin. Nanti yang kedua kita baca bagaimana mengelolanya. Ya, yang apa namanya ya zakatkah, ambil zakatkah, bagaimana kita mengelola zakat tersebut. Ya untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Ya masih ada yang lain? Belum itu kalian ada penasaran? Masih ada permasalahan? Ini kita punya anak kerja, itu kan gajinya di bawah ya. Bayar itu di bawah 3 juta. Iya. Menurut edukasi itu kalau anak saya mau zakatin boleh? Boleh, saya boleh. Nggak sampai 80 kalau tidak apa-apa. Kan saya bilang zakat itu wajib kalau sudah sampai nisab. Nggak wajib kok berarti nggak boleh. Nah kan sedang itu, iya deh, nggak wajib kok berarti nggak boleh. Sampai ke sholat tadi kan belum wajib, belum balik, boleh tetap sholat. Belum balik, belum wajib puasa, tetap puasa dengan anak kita. Bahkan kita usul bangun puasa gitu kan. Baru boleh. Kadang baru umur 8 tahun, kelas 2 SD kita suruh, baru belum wajib. Ya kan? Belum wajib kan? Kita paksain dan kita jangan pas waktunya nggak kaget kan gitu. Jangan sampai pas waktunya balik karena nggak terbiasa puasa, kaget di puasa. Nah sama kayak gitu. Jadi bukan syarat sah, tapi syarat wajib. Belum sampai nggak wajib, tapi kalau dikerjain cakep, boleh ya. Al-Fatihah. Iya karena Allah iya Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.